Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam video pembelajaran matematika. Dan pada video kali ini kita masih membahas tentang dimensi 3. Khususnya kita akan membahas soal tentang jarak titik ke titik. Oke, di sini ada 2 soal yang sudah disiapkan dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, diketahui bangun kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm, titik O terletak di tengah rusuk CG. Pertanyaannya, tentukan jarak antara titik B dan titik O dan tentukan jarak antara titik A dan titik O. Nah, bagaimana solusinya? Sekarang yang pertama adalah kita gambarkan dulu bangun ruangnya, yaitu kubus, kemudian titik-titik sudutnya juga kita tuliskan seperti ini. Ada A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian yang diketahui adalah titik O terletak di tengah rusuk CG. Nah, rusuk CG itu ini, O itu ada di pertengahan CG, berarti kita bisa tuliskan seperti ini. Oke. Kemudian ada 2 pertanyaan tadi, kita mulai dari yang pertama, jarak antara titik B dan titik O. Nah, untuk menghitung jarak antara titik B dan titik O, sama aja kita menghitung panjang garis atau ruas garis BO. Nah, BO kita gambarkan dulu. Seperti ini B, ini O, ruas garisnya adalah ini. Untuk menghitung panjang garis BO, kita gunakan segitiga BCO. Segitiganya yang ini ya, BCO. Segitiga siku-siku dengan siku-siku di C. Oke, karena siku-siku di C, maka BO adalah sisi miringnya. Ingat bahwa pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras. Yang bunyinya bagaimana? Bunyi teorema Pythagoras adalah sisi miring kuadrat sama dengan sisi siku-siku kuadrat ditambah sisi siku-siku kuadrat. Atau bisa kita tuliskan, nah, sisi miringnya adalah BO kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah CO kuadrat. Bisa juga ditulis seperti ini. BO-nya tidak dikuadratkan, tapi yang sini di akar. Oke, sekarang kita masukkan yang diketahui. BC ini sama dengan panjang rusuk, jadi 8. Kemudian CO adalah tadi karena kubus semua panjang rusuknya sama, dan CO itu adalah setengah dari CG karena O ada di tengah-tengah antara C dan G. Sehingga kalau CG 8 maka CO sama dengan 4. Nah, sekarang baru kita hitung 8 kuadrat 64 ditambah 4 kuadrat 16. Kemudian 64 tambah 16 80, akar 80 adalah 4 akar 5. Oke. Nah, sekarang BO-nya sudah ketemu, kita menjawab soal yang kedua. Jarak antara titik A dan titik O, atau kita menghitung ruas garis AO. Kita gambarkan dulu AO seperti ini, A ke O. Untuk menghitung panjang AO, kita perlukan segitiga bantuan seperti ini. ACO, atau kita keluarkan dari kubusnya, kita gambarkan di sini. ACO, siku-siku di C. Berarti sisi miringnya adalah AO. Oke. Sisi miringnya AO berarti AO kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CO kuadrat, atau AO sama dengan akar AC kuadrat ditambah CO kuadrat sama dengan AC-nya tadi. AC ini merupakan diagonal sisi dari kubus ini. Diagonal sisi kalau rusuknya 8, maka diagonal sisinya adalah 8 akar 2. Atau gunakan teorema Pythagoras juga boleh. Tapi kalau kalian sudah hafal, saya rasa kalian harus hafal bahwa diagonal sisi kalau panjang rusuknya A, maka diagonal sisinya adalah A akar 2. Karena ini rusuknya 8, maaf ya. Kalau
rusuknya A, maka diagonal sisinya adalah A akar 2. Kalau rusuknya ini 8, maka panjang diagonal sisinya adalah 8 akar 2. Nah, AC ini adalah diagonal sisi. Berarti 8 akar 2 ditambah 4 kuadrat, karena CO ini setengahnya CG, maka 4 kuadrat sama dengan 8 akar 2 dikuadratkan itu sama dengan 8 dikuadratkan dikali akar 2 dikuadratkan. 8 dikuadratkan 16, akar 2 dikuadratkan 2. 16 kali 2 adalah 128. Oh maaf, 8 dikuadratkan 64, akar 2 dikuadratkan 2. Jadi 64 kali 2 adalah 128. Kemudian 4 kuadrat 16, tinggal kita selesaikan. Oke, jadi 128 tambah 16 akar 144 sama dengan 12. Yang kedua, balok PGRS TUVW mempunyai panjang PG 6 cm, PS 4 cm, dan PT 8 cm. Titik X merupakan perpotongan antara diagonal QV dan RU. Berapakah jarak antara titik P dan titik X? Nah, bagaimana solusinya? Pertama adalah kita gambarkan kubusnya dulu seperti ini. Kemudian jangan lupa tuliskan juga titik sudutnya seperti ini. Ada PQRSTUVW. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita tuliskan yang diketahui panjang rusuknya, yaitu PQ, PS, dan PT. PQ seperti ini, PQ-nya 6, kemudian PS itu ini, PS panjang PS ini sama dengan QR, maka 4 boleh saya tuliskan di sini, juga boleh dituliskan di sini. Kemudian PT-nya 8 cm, PT itu rusuk yang tegak, jadi panjang ini panjang PT, panjang SW, panjang QU, dan RV itu panjangnya sama, yaitu 8 cm. Kemudian diketahui titik X merupakan perpotongan QV dan RU. QV ini diagonal sisi, RU juga diagonal sisi. Seperti ini, titik X-nya merupakan titik perpotongan. Karena titik X perpotongan, kalian bisa lihat bahwa dia tepat ada di tengah-tengah. Oke, selanjutnya yang ditanya adalah PX. Untuk menghitung PX, kita gambarkan dulu PX-nya seperti ini. P ke X. Oke, bagaimana cara menghitung panjang P ke X? Pertama, kita buat segitiga bantuan seperti ini. Oke, jadi segitiganya ini. Supaya lebih mudah, ini kita beri nama. Misalkan kita beri nama Y. Maka menjadi segitiga PYX. Menghitung panjang PX, karena ada segitiga PYX yang siku-siku di Y, maka kita harus tahu panjang PY dan XY. Kalau XY jelas karena dia ada di tengah-tengah, secara tegak dia di tengah-tengah, secara mendatar dia juga ada di tengah, maka panjang XY adalah 8 dibagi 2. Bagaimana dengan panjang PY? Panjang PY belum diketahui, tapi kita bisa lihat PY ini adalah diagonal dari segitiga PQY. Maka kita hitung seperti ini, kita gambarkan dulu. Oke. PQY. PQY, PQ-nya 6. Kemudian QY panjangnya adalah separuh dari QR. Ingat, X itu ada di tengah-tengah dari sisi yang samping ini, dari rusuk samping ini. Jadi, karena QR 4, maka QY sama dengan 2. Oke, berarti PY bisa kita hitung dengan teorema Pythagoras bahwa PY kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QY kuadrat, atau kita tuliskan seperti ini. PY sama dengan akar PQ kuadrat ditambah QY kuadrat sama dengan akar 6 kuadrat ditambah QY 2 kuadrat. Oke, kemudian 6 kuadrat 36,
2 kuadrat 4, kemudian 36 tambah 4, 40, dan akar 40 adalah 2 akar 10. 40 itu 4 kali 10, 4 itu diakar jadi 2, kemudian akar 10 tidak bisa diakar, maka kita tuliskan 2 akar 10. Oke, PY-nya sudah ketemu. Kemudian XY juga kita bisa lihat, nilainya adalah ini 2 akar 10, XY-nya 4. Kemudian kita lihat PX-nya. PX, kita lihat segitiga, PYX. PYX. PX adalah sisi miring, segitiganya siku-siku di Y. Nah, berarti sisi miringnya PX kuadrat sama dengan PY kuadrat ditambah XY kuadrat. Atau PX sama dengan akar dari sisi siku-sikunya yang dikuadratkan tadi. Kemudian kita masukkan angkanya, PY-nya tadi yang sudah ketemu 2 akar 10. Kemudian, sini ya, dikuadratkan ditambah 4 kuadrat. Sama dengan 2 akar 10 kuadrat itu 40, ditambah 4 kuadrat 16. 40 tambah 16, 56, diakar jadi 2 akar 14. Mudah ya? Oke, saya rasa 2 contoh sudah cukup. Kalian akan harus coba soal atau mengerjakan soal sendiri. Dan berikut adalah soal yang bisa kalian coba untuk dikerjakan di rumah. Terima kasih, saya Nurma. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.